Terima kasih untuk teman-teman yang menyelenggarakan acara diskusi ini. Lebih khusus lagi pada narasumber kita yang meluangkan waktu untuk bicara topik yang menurut saya sangat penting. Kita nunggu dua, Dani sama Mbak Bivitri. Udah dekat katanya. Bivitri di belakang ini mestinya. Iya. Sangat langka sebenarnya narasumbernya itu betul-betul imbang jenis kelaminnya. Ini laki-laki 2, perempuan 2. Biasanya susah nyari narasumber perempuan. Kali ini betul-betul perfect gitu ya. Itu satu. Kedua juga sangat senang karena silakan Mbak Bibip. Kebetulan ketika kita undang mereka lagi ada waktu untuk bicara dengan kita. Diskusi ini awalnya dari keinginan saya sama Saidiman untuk mendiskusikan bukunya Profesor Marcus Mizner. Bukunya yang baru itu awalnya Ruling Indonesia Ruling Indonesia. Kok lupa saya ingatnya ada buku Managing. Ada 2 bukunya. Ya. Enggak, dulu lama waktu masih student kita baca buku Pak siapa namanya Managing Indonesia. Iya. Itu Bresnan. Itu long time ago gitu ya. Jadi mengingatkan saya pada itu. Jadi awalnya memang kita mau mendiskusikan bukunya Marcus, buku baru yang menurut saya sangat penting. Itu buku yang agak istimewa karena dibuat fokusnya tentu pada pemerintahan Pak Jokowi dengan kinerjanya, tapi tidak di situ, juga komparatif ke masa-masa sebelumnya dan mungkin harapan ke depan akan menjadi seperti apa. Itu jadi awalnya kita mau diskusin buku itu, tapi kemudian ada salah komunikasi mungkin Marcus Saidiman gitu ya. Kata Saidiman, diskusinya jangan terlalu terfokus pada buku gitu. Itu penangkapan saya. Oke, kalau gitu kita perluas saja dengan komponen yang paling menonjol, yang jadi titik berat Marcus di buku Ruling Indonesia itu. Ya, menurut saya adalah tentu saja tentang politik, dalam hal ini tentang dinamika demokrasi di satu sisi. Tapi karena dia ilmuwan politik seperti saya, terus di sisi yang lain tentu saja masalah pembangunan ekonomi, gitu ya. Jadi 2 itu, jadi kita makanya ambil dua sisi dari buku itu yang menurut saya pokok dan penting, ekonomi dan demokrasi. Nah, karena itu kemudian supaya kita punya perspektif yang lebih kaya, kita mengundang ekonom, Profesor Muhammad Iksan, teman ekonom. Kalau ada masalah ekonomi saya suka nanya sama Iksan gitu ya. Ekonom di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan kemudian aspek demokrasinya kita minta Mbak Bivitri Susanti. Lebih khusus, Marcus cukup subtle dan halus di dalam buku itu untuk menyajikan tentang dinamika politik dan demokrasi Indonesia. Tapi jelas disampaikan di buku itu kita mengalami satu kemunduran dalam berdemokrasi.
Tapi kalau digunakan juga datanya oleh Markus, Videm menggunakan indeks kinerja demokrasi Videm. Kalau melihat hasil studi Videm yang terakhir 2025 datanya yang dirilis tahun ini 2026. Oke, Mbak Dani. Dalam skor sederhananya ya, dari keseluruhan itu disebutnya demokrasi liberal, tapi sebenarnya kata liberal itu di Indonesia kurang ini, Markus tahu lah ya apa, agak pejoratif dia dipahaminya gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada yang aneh di dalam konsep itu, misalnya soal apa check and balances semacam itu, civil liberty dan sebagainya. Jadi kalau melihat itu kita menemukan kondisi tahun 2025, artinya 1 tahun pemerintahan yang sekarang, skornya dari 0 sampai 100 itu 30, gitu ya. Jadi 3 gitu loh, kurang lebih ya. 0 sampai 10 skornya 3, kondisi demokrasi secara umum. Demokrasi di Indonesia tahun 2025. 2026 kita akan dapat tahun depan hasilnya, laporannya. Jadi kondisi seperti itu, makanya kemudian disebut di studi itu Indonesia bukan lagi electoral demokrasi, tapi udah apa namanya electoral autokrasi gitu loh. Jadi demokrasinya udah hilang dalam istilah itu. Nah itu satu, oleh karena itu kita ngundang Mbak Bip untuk melihat apa ya, kan belakangan saya diserang orang bilang tunggulah 2029 gitu ya kalau ngomong ganti presiden kayak begitu. Mau apa memangnya 2029? Nah ada pemilu, emang pemilu penting? Ya, pertanyaannya kan gitu loh, kalau pemilunya nggak memenuhi syarat mah ya nggak menarik lah gitu ya, lebih baik nggak usah. Itu pendapat saya gitu ya. Nah karena itu saya minta Mbak Bip yang banyak mengamati dinamika lebih khusus lagi dalam konteks institusional apa namanya perkembangan demokrasi kita. Jadi ada nggak peluang kita untuk membalik electoral autokrasi? Pak Dubes, Excellency Pak Dubes. Udah pulang. Iya, udah deh. Monggo. Ada nggak peluang untuk membalik apa namanya electoral autokrasi menjadi electoral demokrasi lagi ke depan gitu loh, supaya saya bisa ikut nyoblos gitu loh. Kalau nggak bingung aja tuh, karena kalau nggak nyoblos juga bingung lah pokoknya. Kayak Fajrul Rahman bingung sampai sekarang nggak berani ngomong dia. Gitu ya. Jadi itu minta Babi Bip. Terus kalau kita ingat reformasi dulu yang membuat Excellency Fajrul dimasukin ke penjara gitu ya. Itu adalah identik rezim itu dengan tentara, ya kan. Dan reformasi itu salah satu pesannya kurang lebih udahlah tentara ini jangan terlalu ngurus-ngurus masalah politik, kira-kira kayak gitu. Ada inginnya tentara menjadi lebih profesional. Nah itu komponen yang sangat penting dari reformasi dan dari demokrasi kita gitu loh. Oleh karena itu sekarang belakangan kita melihat opini dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah memperkuat untuk kembalinya tentara di wilayah yang bukan wilayah tentara gitu loh. Dan polisi. Dan polisi yang lain lagi nanti gitu ya. Nah untuk itu teman kita yang secara teratur mengamati masalah tentara ini Mbak Dani ya. Mbak Dani, oleh karena itu kita mengundang Mbak Dani supaya ngomong kembalinya tentara ini ke ruang yang bukan ruang tentara itu mau sampai di mana kira-kira gitu loh. Dan kenapa itu bisa terjadi dan sebagainya. Jadi kira-kira itu kenapa kita mengundang empat orang ini. Tadinya mengundang political scientist satu lagi, kayaknya dia kerepotan gitu ngomong tentang ini, waktunya tidak pas.
Terus kemudian ini juga saya kasih tahu bahwa tadinya kan mau diskusi di sana di Kuningan, kita pindah mendadak semalam ke sini gitu ya, karena orang di sana merasa nggak enak gitu loh di sana, oke? Itu sentral ekonomi katanya, mengganggu pembangunan, kira-kira gitulah ya. Nah, jadi udahlah gitu, untung kita masih ada ruang seperti ini. Nggak diusir. Ya, tadi juga baru saya kasih tuh, polisi kasih tahu. Gitu. Mungkin di sini ada intel juga, biarin aja biar belajar. Gitu ya. Nah jadi itu kalau baca bukunya Markus, bagaimana dalam tanda kutip cerdik ya, mungkin cerdiknya Pak Jokowi gitu, pinter gitu mungkin, pinternya Pak Jokowi. Iya. Kalau ya pinter ya. Pinter dalam mencapai tujuannya. Tujuan dia apa? Markus tadi udah menyebut adalah 3 kategori kekuasaan Jokowi. Apa itu kekuasaan, dimensinya atau komponennya? Adalah popularitas. Jokowi itu yang paling penting. Kenapa dia begitu pede mungkin dirinya? Karena dia cukup populer dalam artian yang positif, diterima, didukung gitu oleh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Nah, kita ini karena dia merasa seperti itu, seolah-olah Pak Jokowi mudah melakukan langkah-langkah untuk mencapai kekuasaannya tersebut. Kira-kira kayak begitu. Kita semua dalam tanda kutip tertipu gitu loh. Oleh survei saya dan teman-teman juga gitu kan. Menggunakan itu digunakan sebagai satu ukuran kan gitu. Tapi faktanya memang begitu. Orang Indonesia ya kalau ditanya seperti itu jawabannya seperti itu. Seperti yang kita tahu sekarang tadi disebutkan 80%, 80, sekian persen. Kalau ditanya seperti itu. Nah, dengan alat seperti itu Pak Jokowi bisa memitigasi dia ini posisinya di mana. Karena itu cukup berani untuk ngambil langkah-langkah. Tapi begitu kepentok, kata Markus, dia akan merubah sikapnya dengan cepat. Gitu. Misalnya dia dalam tanda kutip mungkin nakal, Pak Jokowi ini nakal, main-main dengan aturan dan konstitusi, dia mau melanggarnya, tapi kalau begitu ada perlawanan untuk melanggar itu misalnya untuk ingin jadi 3 periode, dia coba gitu ya. Tapi begitu ada perlawanan dan susah untuk mencapai itu dia mundur gitu loh. Jadi trial and error gitu loh. Pak Jokowi ada keberanian untuk itu. Gitu loh. Jadi bukan untuk demokrasi, nggak peduli melanggar demokrasi atau tidak. Yang penting tujuannya itu tercapai gitu loh. Nggak penting itu Mahkamah Konstitusi dilanggar atau tidak dengan pamannya, dengan paman Gibran gitu ya. Yang penting tercapai atau tidak. Dia nggak soal Bu. Tadi untuk melanggar konstitusi bagi Pak Jokowi dan mungkin Pak Jokowi itu hanya seorang gitu loh. Mungkin yang seperti itu umum di masyarakat kita gitu ya. Jadi oleh karena itu pertanyaannya adalah kebalik. Tadi saya bertanya sama Bivitri Susanti bahwa apakah pemilu bisa menyelesaikan masalah? Gitu. Dengan keadaan seperti ini, kita udah pemilu kemarin 2024. Hasilnya seperti ini. Orang mengkritik saya pun kritis sekarang kayak gitu karena kalah aja. Kan mudah tuh menyudutkan saya, kira-kira kayak begitu. Itu bisa terjadi pada siapa saja gitu. Bukan soal menang dan kalah. Persoalannya adalah dalam sejarahnya tidak pernah ada pemilu yang ada dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi. Baru kemarin, Sadi Isra 3 orang kan dari semua hakim Mahkamah Konstitusi. Itu berarti ada
ada penurunan secara kualitatif at least gitu loh. Nah, kalau kita bersandar ke situ dan menurut aturan-aturan yang ada di indeks-indeks yang dipakai termasuk oleh Markus, kita tuh sekarang tidak dalam posisi demokrasi, termasuk pemilunya sendiri tidak demokratis, sebut begitu. Lantas gimana dong? Makanya jalan satu-satunya kalau kita mau menggunakan cara itu harus memperbaiki mekanisme elektoralnya. Tidak ada jalan lain. Siapa yang akan melakukan itu? Ya DPR. Dengan usulan-usulan dari civil society. Kalau nggak begitu ya nggak ada jalan keluar. Jadi saya punya contoh yang sangat bagus menurut saya. Ketika Mahkamah Konstitusi buat keputusan bahwa threshold untuk calon gubernur di DKI itu dihilangkan. Pilkada DKI, ya. Ya semua pilkada, tapi kasusnya diambil DKI. Itu dibuat oleh MK, dihilangkan. Kemudian DPR mau melawan ini kan. Teman-teman turun ke jalan. Ya kan datang ke DPR sana. Nyerah itu DPR. Bisa nggak kita pola itu dipakai gitu loh maksud saya. Gitu loh. Itu pertanyaan, jangan dituduh saya makar lagi gitu. Ya kan? Bisa nggak kita gunakan jalan itu? Itu kan udah ada contohnya. Ada jurisprudensinya udah ada gitu loh. Tapi itu semuanya dimulai dari gerakan. Turun ke jalan. Teman-teman mahasiswa saya udah tua gitu loh. Udah untuk turun jalan kayak gitu. Tapi saya senang lihat teman-teman mahasiswa turun ke jalan seperti itu. Nah misalnya sekarang Mahkamah Konstitusi kayak apa ya? Kayak diabaikan oleh DPR untuk apa namanya undang-undang pemilu dan sebagainya kayak begitu. Kan harusnya tadi seperti Mbak Bibip udah dibahas. Tapi kan diabaikan atau dilupakan kira-kira kayak begitu. Kalau tidak ada protes dari civil society, akan begini terus gitu loh. Nah itu mungkin. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana caranya gitu ya. Kalau mau revolusi ya nggak kebayang sama saya revolusi itu bagaimana dilakukan gitu loh. Yang paling mungkin adalah ya protes ke DPR. Supaya DPR-nya itu dapat input dari kita. Orang-orang DPR ini kok bilang sama kita, kalau Bang Saiful dan teman-temannya itu rame di sana, kita juga mikir. Begitu kira-kira. Jadi kalau kitanya memang tidak aktif, tidak mempres mereka, tidak memberi masukan secara konkret, ya mereka udah nyaman kok dengan keadaan ini. Nggak mungkin akan berubah itu. Mungkin jawaban menyambungkan yang tadi gitu ya. Saya tambahkan. Mungkin target minimal ya. Target minimal adalah memastikan bahwa pemilu itu berlangsung secara demokratis. Harus itu dulu. Tadi kalau tidak demokratis buat apa? Kan gitu loh. Itu dengan sendirinya kita merasa melakukan penolakan terhadap prosedur semacam itu. Yang paling basic dari sebuah pemilu yang demokratis itu adalah ketika berhadapan dengan incumbent, pastikan bahwa resources negara tidak digunakan oleh incumbent. Itu aja dulu. Bisa nggak kita mengawal itu? Ini bukan mengajak makar Pak ya. Bapak mau tanya dulu, nanti saya teruskan dulu nih. Jadi bisa nggak kita memastikan bahwa pemilu kita bisa demokratis? Bahwa incumbent tidak menggunakan resources negara untuk kepentingan partisan. Itu dulu, itu minimal. Target kerja minimal kita. Kita datang ke DPR, kita datang turun ke jalan dan seterusnya untuk memastikan bahwa negara atau incumbent tidak bisa menggunakan resources negara untuk kepentingan partisan. Itu aja dulu. Kalau itu aja nggak bisa ya memang kita nggak bisa. Kita memang nggak bisa hidup gitu loh. Nggak hidup
hidup berdemokrasi di Indonesia itu nggak bisa kalau kita tidak bisa mengawal itu. Karena percuma saja. Kemarin juga saya yakin, walaupun Pak Jokowi itu sangat populer, kalau dia tidak berhubungan dengan tentara dan polisi untuk mengawal pemilunya, saya yakin tidak akan sesukses itu. Kan di situ masalahnya. Itu artinya kemarin itu pemilu itu memang bukan arena yang baik untuk memperbaiki negeri ini gitu loh. Indikasinya apa? Indikasinya adalah tadi yang saya sebutkan di Mahkamah Konstitusi ada 3 hakim yang minta pemilu diulang, yang berpengaruh terhadap hasil pemilu itu sendiri. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya tidak pernah terjadi itu. Nah, oleh karena itu satu kali lagi agenda kita adalah, wah ini kok kalau dengan Markus kita ngomong akademik, ini sekarang udah rencana aksi nih, gitu ya. Adalah bahwa kita mengawal, memastikan, kalau ini kan konstitusional, Pak siapa namanya, Pak Intel ya, memastikan bahwa pemilu kita harus demokratis. Salah satu indikatornya adalah incumbent tidak boleh menggunakan resources negara untuk kepentingan partisan. Partisan itu dirinya sendiri gitu loh. Misalnya kayak Pak Jokowi untuk Gibran, itu kan pribadi gitu loh. Mungkin Pak Prabowo untuk dirinya sendiri mau dipilih lagi jadi presiden, itu kan pribadi gitu loh. Kita pastikan itu dulu. Kalau itu tidak bisa, kita memang tidak bisa. Tidak layak kita hidup di negara demokrasi memang gitu loh. Tapi kalau kita bisa mengawal itu dan waktunya ada, Bung Fazrul harus turun lagi nih ke jalan gitu ya. Gitu loh. Iya, enggak lah dia, udah pensiun dia. Jadi itu menurut saya ya yang paling ini. Partner yang terbaik kita untuk sementara ini lembaga negara itu ya Mahkamah Konstitusi. Itu untuk sementara ini. Dan kita punya pengalaman yang baik untuk itu. Mungkin itu untuk diskusi kita sore ini.